Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, kira-kira bagaimana, apakah ada tanda-tanda bullish atau bearishnya. Ada juga informasi lain dari Sandbox dan beberapa event penting yang akan terjadi di minggu ini yang akan memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya close hijau untuk hari Minggu kemarin. Ada gap sebenarnya sampai di harga 19.500 dan hari ini sudah mencapai daerah tersebut. Jadi CME gap-nya tersebut sudah tertutup dan kondisi sekarang ini berada di garis support yang daerah ini, garis biru ini. Jadi sangat jelas sekali kalau kita ubah di time frame 4 jam dan posisi sekarang adalah sedang banyak retest daripada garis yang warna biru ini. Bisa terjadi fake out, bisa terjadi breakdown juga dari sini. Jadi ada potensi untuk mengarah ke bawah sebenarnya. Tapi ini belum terkonfirmasi ya untuk mengarah ke bawahnya. Kalau kita lihat untuk indikatornya itu bagaimana? Kita lihat untuk indikator RSI-nya, kemudian MACD-nya. Untuk RSI-nya, bentar kita akan lihat dulu di sini masih loading. Oke, jadi kita sudah bisa melihatnya dan RSI masih dalam posisi sideways di daerah-daerah ini, ya. Jadi belum ada kejelasan sebenarnya, tidak ada bullish divergence juga yang terbentuk ketika dia mengambil low di sini. RSI-nya itu semakin rendah di sini, jadi belum ada kejelasan atau arah yang pasti daripada RSI-nya. Tetapi kalau dari 4 jam, kalau dari lihat posisinya itu dia berada di bawah 50, jadi lebih berat ke bear-nya. Cuma di MACD yang ada di sini itu kemungkinan dalam 2 kali 4 jam ke depan itu nanti bisa terjadi cross ke atas dan histogramnya juga perlahan-lahan akan mulai menghijau ya teman-teman. Jadi ada tanda-tanda di mana mungkin bisa ada semacam kenaikan kalau kita lihat dari MACD-nya. Oke, dan itu yang akan bisa menyebabkan RSI-nya mungkin akan retest dulu ke daerah 50. Ketika sedang melakukan retest, maka harga akan cenderung untuk naik, ya. Dari harganya kita masih berada di dalam pola triangle ini dan di atas garis trendline ini. Oke. Untuk DXY-nya bagaimana? DXY-nya sekarang dia dalam posisi naik selama 4 hari terakhir ini dan akan ada resistance di 113. Di sini adalah golden pocket daripada Fibonacci retracement kalau kita tarik dari sini ke sini. Jadi kemungkinan besar dari sini akan ada rejection ke bawah yang bisa menyebabkan harga Bitcoin itu untuk naik ya teman-teman. Jadi itu adalah analisa dari saya mengenai Bitcoin dan DXY-nya. Oke. Volatilitas akan datang nanti malam karena nanti malam baru pasar saham Amerika Serikat itu akan buka. Jadi dari situlah baru kita bisa tahu arah yang benarnya. Sekarang mungkin nanti pasar Eropa mau buka sore nanti, tetapi mungkin lebih volatile pas pasar saham Amerika itu buka ya. Kalau prediksi dari beberapa trader ini, menurut dia Bitcoin sedang membentuk yang namanya diamond bottom pattern ya. Kalau kita ubah ke time frame daily maka akan kelihatan pattern daripada Bitcoin ini sejak bulan Juni itu sampai sekarang itu menurut dia Bitcoin sedang membentuk yang namanya diamond bottom pattern. Jadi diamond itu biasanya merupakan pola reversal, pola pembalikan arah. Jadi kalau misalnya awal sebelumnya dia masuk dari atas ke bawah, maka kemungkinan besar dia akan dari sini dia akan ke atas ya teman-teman. Jadi dan bisa ke daerah 25.000, 6.000 dan seterusnya. Kalau terjadi breakout daripada garis trend line yang ada di sini. Variannya itu yang varian C, kalau yang varian A itu lebih banyak pergerakan naik atas ke bawahnya. Kalau varian B dia lebih sedikit, kalau varian C dia lebih jauh
jauh antara yang kiri dan kanannya, shoulders kiri dan kanannya, jadi agak jauh. Tetapi kalau menurut dari dia, ini merupakan varian yang C, ya, sangat jelas sekali ya teman-teman, sangat persis sekali. Dan menurut dia ini kemungkinan akan terjadi reversal ke atas, ya. Oke, jadi itu menurut trader ini. Oke, jadi kalau kita lihat contoh-contoh lainnya, ada juga contoh lain seperti ini yang bisa memberikan kita gambaran kira-kira bagaimana bentuk daripada diamond bottom pattern tersebut, ya. Kalau kita cek, ada beberapa titik sentuh yang terbentuk di sini ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa kita tarik juga di sini. Ini mungkin bukan daily, tapi harus 3 harian mungkin, ya. Kalau kita lihat di sini ya ada 2 titik sentuh dan di sini banyak titik sentuhnya, ya. Jadi mungkin ini adalah diamond bottom pattern, ya. Oke. Berita selanjutnya itu adalah dari Sandbox sendiri. Dia ada 2 hal baru yang baru saya lihat di beberapa hari terakhir ini. Yang ini adalah Sandbox bekerja sama dengan Smurf, jadi kita bisa jadi Smurf di sini dan menjelajahi dunia Smurf. Jadi kalau di Sandbox itu kita bisa membuat game permainan, dunianya itu menggunakan game maker, dan kita bisa rancang karakternya itu menjadi seperti ini, rancang juga properti lainnya juga seperti ini, ada 3D makernya, dan kita bisa desain sehingga ini bisa menjadi sebuah game petualangan. Ada elemen RPG yang bisa kita tambahkan di sini karena kita bisa berantem, kita bisa kalahin musuh untuk mendapatkan experience dan lain-lainnya. Menurut saya ini sangat menarik sekali. Dunianya itu sangat bagus sekali dan indah sekali menurut saya. Dan bukan hanya Smurf, tetapi ada juga Ragnarok ya teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali. Kita akan lihat dari awal. Dan dari sini kita juga bisa lihat kalau itu ada tulisan graffiti bekerja sama dengan Sandbox. Ini adalah top view daripada Ragnarok yang ada di Sandbox. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menggunakan pedang, kita bisa menggunakan sihir, dan kita bisa menyerang monster yang ada di sini. Kita bisa dapetin experience-nya, dan ada job yang berbeda juga dari sini. Kalau kita lihat dari itunya, ada mage, ada knight, ada job yang lainnya juga, ya. Jadi Sandbox benar-benar seperti namanya, kita bisa bermain apa saja, tergantung provider atau perusahaannya itu bikin game apa saja yang ada di Sandbox. Menurut saya Sandbox lebih baik daripada Decentraland. Di Sandbox lebih banyak variasinya dan lebih bagus juga penampilannya. Di sini sangat enak sekali untuk dilihat di mata. Dan menurut saya Sandbox bisa menjadi salah satu koin yang kuat nanti di bull run selanjutnya ketika narasi Metaverse mulai digembar-gemborkan lagi. Dari harganya ini sekarang sedang koreksi yang sangat dalam sekali setelah dia sempat naik ke harga $8,6 dan sekarang berada di turun 90% lebih. Sekarang di harga $0,83 dan terjadi perlambatan penurunan daripada harganya ini selama beberapa bulan terakhir ini. Dia sideways di daerah-daerah ini saja, dari $0,7 sampai ke $1,4. Sekarang dia berada di atas garis support, all time high-nya dari bulan Maret 2021. Jadi kalau kita tarik garis ini adalah garis support. Sandbox sekarang harganya di garis support ini. Kalau teman-teman mau DCA boleh-boleh saja, karena dari segi harga ini sekarang berada di relatif di bawah. Memang masih ada potensi untuk turun, tetapi ada juga potensi bahwa ini adalah bottomnya. Jadi semacam 50-50. Kalau misalnya Bitcoin-nya itu sangat lemah sekali, mungkin Sandbox bisa ketarik ke bawah. Dan breakdown daripada garis support ini, mungkin dia akan ke sini selanjutnya.
di harga 0,58 dolar ada garis support yang jelas sekali di sini. Dan tapi kalau misalnya mau DCA itu silakan saja. Menurut saya fundamental daripada Sandbox itu sangat baik sekali ya teman-teman. Dan kita lihat kalau di bulan September industri metaverse itu berhasil mendapatkan uang sebanyak 1,3 miliar dolar di dalam bulan Septembernya, itu dari berbagai VC atau venture kapitalis yang ada. Infrastrukturnya dapat 469, gamingnya 129, NFT 111 juta dolar. Beberapa investor yang cukup ternama adalah FTX dan A16Z. Ini saya sering dengar juga. NGC Ventures dan 1031 VC. Ya, reportnya ada di sini untuk fundraising metaverse bulan September 2 bulan lalu, totalnya 1 miliar dolar lebih, dan banyak yang invest ke infrastrukturnya dan gamingnya tersebut. Ya, jadi menurut saya metaverse tetap menjadi hal yang menurut saya narasinya cukup kuat. Dia tidak akan mati, nanti pasti akan ada waktunya di mana metaverse bisa to the moon. Dan ini adalah beberapa event yang akan terjadi di minggu ini, yaitu ada berita Producer Price Index PPI, FOMC Minutes. Hari Rabu nanti akan ada ini PPI dan FOMC Minutes. Hari Kamis itu akan ada Core CPI, kemudian pengangguran, dan penjualan retailnya itu kira-kira bagaimana. Jadi ini akan memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, khususnya yang PPI sepertinya dan CPI. Dan mungkin ada juga kalau misalnya Jerome Powell dia hawkish atau dovish, itu akan kelihatan dari pidato yang dia berikan di beberapa waktu ini. Itu mungkin akan bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.